Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan KBM secara online, pesantren Intan Ilmu. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga, dan seluruh orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ya, kita hari ini akan memasuki materi baru, yaitu tentang pecahan. Sebelum kita belajar tentang operasi pecahan, yaitu penjumlahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian pecahan, kita akan mengenal tentang pecahan senilai dulu. Di kelas 4 SD kalian pernah belajar tentang pecahan? Ya, ini adalah pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Jadi ketika dihitung, dia mempunyai nilai yang sama. Ketika diubah menjadi pecahan desimal, maka dia akan memiliki nilai yang sama. Misalkan 1/4 dan 2/8 itu ketika diubah menjadi pecahan desimal sama-sama nilainya adalah 0,25. Ya, cara menentukan pecahan senilai ada dua. Yang pertama dengan cara mengali pembilang dengan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Ini contohnya Ustadz beri 1/3. Misalkan ada soal tentukan pecahan senilai dari 1/3 misalkan. Berarti 1/3 ini bisa dikali dengan, ingat, bilangan yang sama. Nih, perlu kalian garis bawahi, bilangan yang sama berarti pembilang dan penyebutnya harus sama. Misalkan 2/2. Untuk menentukan pecahan senilai kalian bebas mengalikannya dengan berapapun bilangannya. Ini misalkan 2/2. Jadi pembilang dan penyebut, nih pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah. Ini harus sama. 2/2, 3/3, 4/4, atau 5/5 dan seterusnya. Misalkan 1/3 dikali 2/2. Berarti 1 dikali 2 yang di atas kali yang atas, bawah kali bawah. 1 kali 2 hasilnya 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, 2/6 ini merupakan pecahan senilai dengan 1/3. Jadi ketika diubah menjadi pecahan desimal, mereka ini dua pecahan ini 1/3 ataupun 2/6 ini mempunyai nilai yang sama. Ini bisa juga misalkan 1/3 kalian kalikan dengan 3/3. Misalkan soalnya tentukan dua pecahan senilai dengan 1/3, berarti kalian harus mencari 2. Bisa dikali dengan 3/3 juga. Jadi tidak terpaku pada 2/2 aja. 1 dikali 3, 3. 3 dikali 3, 9. Nah, 3/9 ini juga memiliki nilai yang sama dengan 2/6 ataupun 1/3. Ini cara yang pertama dengan mengalikan. Misalkan ada 1/4 lagi. Coba Abdurrahman Umar. Abdurrahman Umar 1/4 pecahan senilai 1/4 berapa? Pecahan yang senilai 1/4. Boleh dihitung dulu. Boleh dijawab langsung, boleh dihitung dulu. Ya, coba Muhammad Kafan. Muhammad Kafan 1/4 pecahan yang senilai dengan 1/4. Satu aja. Sebentar Ustaz. Ya. 2/2 mungkin. Dikali 2/2 gitu ya maksudnya. Ya. 2/2 jadinya berapa yang senilai? Kalau 1/4 dikali 2/2 jadinya berapa? 2/8. Iya, 2/8.
Nah, ini disebut 2/8 ini senilai dengan 1/4. Bisa ditulis begini, 1/4 sama dengan 2/8. Begini. Nah, sama dengan karena mereka ini satu nilai, senilai, memiliki nilai yang sama. Jadi 1/4 sama dengan 2/8. Ini misalkan dikali 2/2. Bisa juga misal dikali 4/4 juga bisa. 1/4 dikali 4/4. 4/4. Coba Ustadz tanya sama Muhammad Ardian. Muhammad Ardian, berapa ini? 1/4 dikali 4/4. 4/16, iya benar. 4/16. Nah, berarti 4/16 ini juga senilai dengan yang 1/4 ataupun 2/8 ini. 4/16. Nah, begini. Ya, paham? Kalau ada yang tidak paham, silakan tulis di chat. Kalau ada yang tidak paham, jadi Ustadz bisa jelaskan ulang. Ya, Ustadz lanjutkan ya dengan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu, nih misalkan ini tadi 1/3 dikali dengan 2/2, dapat 2/6. Jadi 1/3 sama dengan 2/6. Ini yang disebut pecahan senilai. Cara yang kedua dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ini kebalikan dari pengali tadi. Ini contohnya 6/9. 6/9 kalau tadi dikali, ini dibagi. Tapi pembaginya juga harus sama bilangannya. Pembilang maupun penyebutnya harus sama. Ini misalkan 3/3. Jadi 6/9 dibagi 3/3. 6 dibagi 3 dapat 2, 9 dibagi 3 dapat 3. Jadi 6/9 di sini sama dengan 2/3. Nah, ini kalau kita balik dikali 3/3, maka akan didapat 6/9. Nah, jadi sama saja sebenarnya. Cuma ini kebalikannya dengan cara membagi. 6/9 sama dengan 2/3. Misalkan contoh lain, kita carikan contoh. Nah, kalau pembagi ini misalkan 4/8. Pertama, misalkan dicari senilainya, dibagi 2/2 dulu misalkan. Tapi ingat, yang di atas bisa dibagi atas, yang di bawah bisa dibagi bawah. Ini misalkan 4/8. Kalian bisa bagi 2/2. 4 bagi 2 dapat 2, 8 bagi 2 dapat 4. Nah, ini bisa. Tapi kalian tidak bisa misalkan 4/8 dibagi dengan 3/3. Nah, ini nggak bisa. Karena 4 tidak bisa dibagi 3, 8 juga tidak bisa dibagi 3. Jadi harus kedua-duanya harus bisa dibagi. 4 bagi 3 nggak bisa, 8 dibagi 3 juga tidak bisa. Atau bisa langsung misalkan dibagi 4/4. 4/8 dibagi 4/4. Juga bisa. 4 bagi 4 1, 8 dibagi 4 2. Nah, jadi 4/8 senilai dengan 2/4, senilai juga dengan 1/2. Ini dengan cara membagi.
Sekarang Ustadz ada soal, kalian rebutan 30/80 dibagi dengan 2/2. Ayo cepat-cepatan, siapa yang paling cepat menjawab? Erwan Nur Hakim, Masya Allah. Muhammad Rifki. Ahmad Akila, ya masih salah sedikit, salah sedikit Akila. Nah, 30 dibagi 2 hasilnya 15. 80 dibagi 2 hasilnya 40. Jadi 30/80 ini senilai dengan 15/40. Ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan sebenarnya mirip dengan pecahan senilai tadi. Nah, ini misalkan di sini yang ini adalah 1/8. Kenapa jadi 1/8? Karena ini misalkan kalian dengan pizza misalkan. Pizza dibagi 8 orang, maka masing-masing orang mendapat 1/8 bagian. Kalau yang ini dibagi 4, 1 dibagi 4 bagian. Yang ini dapat setengah, 1/2 bagian. Nah, jadi penyederhanaan pecahan itu pada dasarnya adalah mencari pecahan yang paling sederhana. Pecahan senilai yang paling sederhana. Itu yang namanya pecahan, menyederhanakan pecahan. Jadi dicari pecahan senilai, dibagi terus. Mencari pecahan senilai dengan cara membagi sampai didapat yang paling kecil nilainya. Nah, ini mengurutkan pecahan dengan garis bilangan, misalkan di sini. Ini ada garis bilangan 0, di sini 1. Di tengah-tengahnya sini berarti ada 1/2. Karena 1 dibagi 2. Di sini ada 1/4 misalkan. Di sini ada 3/4. Nah, untuk bisa mengurutkan pecahan seperti ini nih, 1/4 letaknya di sini, 1/2 letaknya di sebelah kanannya 1/4. Kalian harus menghitung. Jadi dicari dulu nilainya. Nilai 1/4 ini berapa? Nilai 1/2 berapa? Nilai 3/4 berapa? Ada yang belum bisa menghitung, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Coba tulis di chat bagi yang belum bisa mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Jadi Ustadz bisa ajarkan dari awal. Nggak perlu malu. Kalau ada yang belum bisa mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ya, nah, untuk mengingatkan, jadi cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu dengan cara membagi pembilang dengan penyebut. Ini misalkan 1/4. Perhatikan, 1 dibagi 4. Jadi pembilangnya di dalam, penyebutnya di luar. 1 dibagi 4 tidak bisa.
karena lebih besar 4. Maka minjam dulu 0 di atas, letakkan 0 di atas, 0 kasih koma, di sini diberi 0 juga 1. Nah, sekarang 10 sudah bisa dibagi 4. Cari yang paling mendekati dengan 10. 4 dikali berapa yang paling mendekati atau sama dengan 10? Coba Ustadz tanya sama Alif Irfan. 10 dibagi 4 berapa? Dikali 2, ya. Kali 2. 2 dikali 4 hasilnya 8. Selanjutnya diapakan? Ustadz tanya sama Muhammad Ahnaf. Nah, Ustadz. Ini diapakan lagi selanjutnya, proses selanjutnya? Dikurang. Dikurang, ya. Berarti 10 dikurang 8. Berapa? Dapat 2. Ya, 2. 2 dibagi 4 lagi. Nggak bisa. Ditambah 0. Kita kasih 0. 20 dibagi 4. Berapa yang paling mendekati atau sama dengan 20? 4 dikali berapa yang paling mendekati atau sama dengan 20? Ahmad Ziyad. Berapa? Dikali 5, Ustadz. Dikali 5. Ya, dikali 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Dikurangkan, dapat hasilnya adalah 0. Berarti 1/4 itu sama dengan 0,25. Selanjutnya 1/2, berarti 1 dibagi 2. 1 nggak bisa dibagi 2 lagi. Kita tulis 0 di sini. Baru diberi 0 di sini. 10 dibagi 2 bisa dapat 5. 5 dikali 2, 10. Kurangkan, hasilnya 0. 1/2 berarti 0,5. Nah, Ustadz mau tanya. 0,5 dengan 0,25. Muhammad Aska Faris, 0,25 dengan 0,5 lebih besar mana? 0,5. Ya, 0,5 lebih besar. Jadi kalian perhatikan sini 0,25. Di sini 0,5. Ini jangan cuma dilihat 5-nya. Di sini, wah di sini 25, di sini 5, berarti lebih besar 25. Bukan begitu cara menghitungnya. Tapi kalian lihat angka yang paling dekat dengan koma. Angka yang paling dekat dengan koma di sini ada 2, sedangkan di sini 5. Maka lebih besar 5. Berarti 0,5 lebih besar dari 0,25. Misalkan ada di sini. Misalkan ada 0,115 dengan 0,113. Nah, kita lihat nih di sini 1, di sini juga 1. Yang kedua juga 1, ini juga 1. Nah, berarti yang ketiga kita lihat di sini 5, di sini 3. Berarti yang ini lebih besar dari yang di bawah. Jadi dilihat dari yang paling mendekati 0. Misalkan ada 0,625 misalkan dengan 0,7, maka lebih besar 0,7. Berarti 0,7 ini lebih besar dari 0,625 karena yang paling mendekati koma di sini 7, sedangkan yang di sini 6. Ya, begitu cara mengurutkan bilangan. Berarti dengan cara mencari nilainya dulu dengan diubah menjadi pecahan desimal.
Nah ini mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Caranya seperti yang Ustadz jelaskan tadi, dengan cara membagi pembilang dengan penyebut. Nah ini contohnya 1/2 tadi. Nah misalkan di sini ada 4/8. 4/8 ubah menjadi pecahan desimal. Ayo silakan kerjakan, hasilnya tulis di chatting. 4/8 pecahan desimal. Ya, 4/8 ini nilainya sama dengan 0,5 juga. Karena 4/8 ini senilai dengan 1/2 tadi. Ketika dibagi 4/4, maka 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 2. Nah, karena dia senilai dengan 1/2, kita tahu 1/2 tadi 0,5. Maka nilainya 4/8 ini juga 0,5. Jadi kalian bisa mencari pecahan yang paling sederhana dulu. Nah ini kita ulang menyederhanakan pecahan. Ada yang terlewat tadi. Misalkan 4/8. Berapakah pecahan yang paling sederhana dari 4/8? Ini kalian bisa bagi dengan pertama 2/2 dulu. Hasilnya 4 dibagi 2 2. 8 dibagi 2 4. Untuk menentukan pecahan yang sederhana, maka itu artinya berarti yang paling kecil sampai tidak bisa dibagi lagi. Ini 2/4 masih bisa dibagi. Dibagi 2/2 masih bisa. 2 dibagi 2 1. 4 dibagi 2 2. Nah ini dapat pecahan paling sederhana dari 4/8 ini adalah 1/2. Selanjutnya 12/18 misalkan. 12/18. Pertama bagi 2 dulu. Bagi dari yang terkecil. Dibagi 2/2 dulu. Sama-sama, kalau sama-sama bisa dibagi 2/2 maka dibagi 2/2 dulu. Kalau misalkan tidak bisa salah satunya, bisanya cuma dibagi 3, berarti dibagi 3 nanti. Tapi harus keduanya bisa dibagi. Misalkan ini 12/18 dibagi 2/2, hasilnya adalah 6/9. Nah ini yang Kak Ustadz jelaskan tadi, 6/9. 6/9 ini masih bisa dikecilkan lagi atau disederhanakan lagi, karena ini masih bisa dibagi. 6 bisa dibagi 2, tapi 9-nya tidak bisa dibagi 2, maka kita tidak bisa menggunakan 2/2. Kita coba 3/3. 6 bisa dibagi 3, 9 bisa dibagi 3, berarti kita bagi dengan 3/3. Hasilnya 6 dibagi 3 2, 9 dibagi 3 adalah 3. Nah, bagaimana cara kita menentukan apakah ini sudah paling sederhana atau bukan? Maka kita lihat penyebut atau pembilangnya, atau keduanya penyebut maupun pembilang sudah bilangan prima. Di sini 2 merupakan bilangan prima, 3 juga bilangan prima. Artinya tidak bisa dibagi lagi, karena bilangan prima itu cuma bisa dibagi bilangan itu sendiri atau 1. Berarti 2/3 ini tidak bisa disederhanakan lagi, atau ini bentuk paling sederhana dari 12/18.
Kalian juga bisa mencari EPB-nya, dibagi dengan EPB-nya. Jadi tidak perlu masing-masing. Ini pertama kan kita bagi 2/2 dulu. Selanjutnya kita bagi 3/3. Kalian bisa juga mencari EPB-nya dulu. Ini misalkan EPB dari 12. Pertama 12 dibagi 2 dapat 6. 6 dibagi 2 dapat 3. Berarti 12 2 pangkat 2 dikali 3. Selanjutnya yang 18. Pertama bagi 2 kita dapat 9. 9 dibagi 3 dapat 3. Berarti 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, EPB mungkin ada yang lupa, ada yang ingat, ada yang lupa tentang EPB. Pelajaran SD juga. EPB kita cari yang sama. Di sini ada 2, di sini juga ada 2. Cuma yang sama ya. Kalau misalkan di sini ada 2, di sini tidak ada 2, maka 2 tidak kita gunakan. Pertama kita cari yang sama dengan pangkat terkecil. Cari yang sama dengan pangkat terkecil. Yang 12 tadi 2 pangkat 2, yang 18 2 pangkat 1. Berarti kita gunakan yang 2. Selanjutnya kita lihat faktor keduanya adalah 3. 18 juga memiliki faktor 3, tapi 12 pangkatnya 1, 3-nya 18, 3-nya pangkat 2. Berarti kita gunakan yang pangkat 1. Berarti EPB dari 12 dan 18 adalah 2 dikali 3, yaitu 6. Nah, setelah dapat EPB-nya, kalian bisa langsung sederhanakan untuk mendapatkan yang paling sederhana. EPB-nya 6, berarti kita bagi dengan 6/6. Jadi didapat hasilnya 12 dibagi 6 2, 18 dibagi 6 3. Nah, kalian langsung mendapatkan pecahan yang paling sederhana dengan cara mencari EPB-nya dulu. Jadi dibagi dengan EPB-nya. Silakan dicatat untuk mengingat materi. Ya, sekarang Ustadz ada soal buat kalian. Cepat-cepatan menjawab ya. Yang bisa menjawab akan Ustadz catat namanya. Cari pecahan yang paling sederhana dari 30/80. Yang paling sederhana. Ingat, yang paling sederhana. Ya, sudah ada beberapa orang yang menjawab. Insya Allah Irwan Nur Hakim ini cepat sekali menjawab. Ya, 30/80 paling sederhana. Pertama, kalau kalian tahu EPB dari 30/80 ini adalah 10. Jadi bisa langsung kalian bagi 10/10, yaitu hasilnya adalah 3/8. Atau kalian bisa juga bagi masing-masing dulu. Misalkan dibagi 2/2 dulu. Hasilnya adalah 15/40. Nah, selanjutnya ini masih bisa disederhanakan karena bukan merupakan bilangan prima. 15 tidak bisa dibagi 2, 40 bisa dibagi 2, berarti bukan. 15 bisa dibagi 3, tapi 40 tidak bisa dibagi 3. 15 tidak bisa dibagi 4, 40 bisa dibagi 4. 15 bisa dibagi 5, 40 juga bisa dibagi 5. Berarti kita bagi 5/5. 15 bagi 5 dapat 3, 40 bagi 5 dapat 8. Nah, di sini pembilangnya sudah merupakan bilangan prima, maka artinya berarti ini sudah paling sederhana. Berarti paling sederhana dari 30/80 adalah 3/8. Atau bisa dengan membagi EPB-nya 30
dengan 80 ini EPB-nya adalah 10. Bisa langsung dibagi 10 per 10 didapat 3/8. Ya, yang paling cepat menjawab adalah Erwan Nur Hakim ya. Selanjutnya 12/54. Cari yang paling sederhana dari 12/54. Ya, 12/54 bagi 2/2 didapat 6/27. 6/27. Ini masih bisa disederhanakan dengan membagi 3/3 lagi. Hasilnya 6 bagi 3 adalah 2. 27 dibagi 3 adalah 9. Berarti bentuk paling sederhana dari 12/54 adalah 2/9. Karena 2 sudah merupakan bilangan prima. Yang paling cepat menjawab Muhammad Abdul Kholik. Nah, ini silakan kalian kerjakan. Nanti jawabannya tulis di chatting. Ya, tulis di chatting, urutkan bilangan 4/5, 5/4 dan 11/20 dari yang terbesar. Tapi yang kalian urutkan misalkan begini. Yang kalian tulis misalkan 1/2 sama dengan 0,5. Jadi kalian cari dulu desimalnya, baru misalkan yang kedua misalkan 1/4 sama dengan 0,25. Kalian cari dulu bentuk desimalnya baru diurutkan. Ditulisnya begini juga, 1/2 sama dengan 0,5. Baru selanjutnya 1/4 sama dengan 0,25 misalkan. Ya, sudah. Yang paling cepat menjawab Erwan Nur Hakim. Masya Allah, Erwan nih cepat sekali menjawab. Ya, yang pertama urutannya adalah 5/4, 4/5 dan 11/20. Ya, banyak yang benar ya. Jadi 5/4 itu kita bagi. Nah, yang perlu kalian ingat, ketika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka nilainya pasti lebih dari 0. Jika pecahan pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka nilainya pasti lebih besar dari 0. 5 dibagi 4 berarti 1. 1 dibagi kali 4 hasilnya 4. Kurangkan 5 dikurang 4 1. Nah, 1 tidak bisa dibagi 4. Kita tambahkan 0 di sini. Berarti di atas ini kita beri koma. Lalu 10 dibagi 4 hasilnya 2. 20 dibagi 4 hasilnya 5. Nah, berarti 5/4 nilainya adalah 1,25. Selanjutnya 4 dibagi 5. Karena 4/5 berarti 4 dibagi 5. 4 tidak bisa dibagi 5, maka kita kasih 0 di atas. 40 dibagi 5 kita dapat 8. 8 dikali 5 40. Berarti nilai dari 4/5 adalah 0,8. Selanjutnya 11 dibagi 20. 11 tidak bisa dibagi 20, kita tambahkan 0, 20 dikali 5 kita dapat 100. 110 dikurang 100 maka hasilnya 10.
Nah, karena 10 tidak bisa dibagi 20, kita tambahkan 0 lagi. Kita dapat 5. Nah, kita dapat urutannya. Makanya yang paling besar adalah 5/4, 4/5, baru 11/20. Nah, misalkan ada pecahan 2/3 misalkan. Kita ubah menjadi desimal. 2 dibagi 3, 0, 20 dibagi 3, 6. 6 dikali 3 paling mendekati adalah 18. 20 dikurang 18 adalah 2 lagi. Nah, karena tadi awalnya 2, sekarang turun 2 lagi. Kita tambah 0 maka sama, 6 lagi. Berarti 18 lagi. Ketika dikurangkan hasilnya 2 lagi. Ini maka hasilnya pasti 0,66666 dan seterusnya. 6-nya sampai tak hingga. Nanti menjawabnya misalkan ada soal seperti ini. Misalkan ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan desimal. Misalkan soalnya seperti ini, 2/3. Kalian kerjakan sesuai perintah soal. Misalkan ustadznya ngasih perintah 2 angka di belakang koma, berarti 0,66 aja. Kalau misalkan kata ustadznya 3 angka di belakang koma, berarti 6-nya ada sampai 3 angka gitu. Sekarang PR buat kalian, urutkan pecahan berikut 1/2, 2/3, 3/8, dan 2/9. Urutkan dari yang terbesar. Kumpulkan melalui wali kelas ya. Kumpulkan melalui wali kelas. Tugasnya dikumpul melalui wali kelas. Jadi kalian kerjakan masing-masing 1/2 diubah menjadi desimal. Caranya beserta caranya, cara membaginya masing-masing pecahan ini, baru diurutkan, baru dikirim ke wali kelas. Ya, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.